Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terahan lah pas mimpi itu lagi sholat. Pas mimpi itu ada mimpinya sholat. Mimpinya sholat, ya. Oh, Masya Allah. Jadi tahu nggak keluarga? Enggak sama sekali. Aduh, ini jangan. Kasihan nanti ya kalau misalnya kita ini. Iya. Saya nggak apa-apa. Kalau misalnya masih gitu sih nggak masalah. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Hari ini teman-teman kita ada acara berbagi bersama saudara-saudara kita, adik-adik kita ya, berbagi kebahagiaan bersama adik kita. Terus ada buka puasa bersama, Masya Allah ya. Terus juga ada sholat berjamaah sampai sholat taraweh berjamaah. Kebaikan atau keberkahan ilmu yang disampaikan oleh siapapun akan menjadi sebuah tuntunan hidup kita, dasar kehidupan kita, menjalankan kehidupan kita untuk mencari keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan nasuha ya Allah. Ya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna ya Allah ya Terima kasih. Alhamdulillah Bang Teguh Wisnu sudah hadir. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah kita di puncak acara. Ayo Bang, sini Bang. Betul. Kegiatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti door prize-nya, handphone-nya bisa digunakan untuk kebaikan ya. Amin. Dan insya Allah untuk yang dapat berkah. Untuk yang belum dapat jangan berkecil hati, karena semua yang hadir di sini akan saya berikan THR. Ya, khusus jadi semuanya dapat. Masya Allah udah cukup. Oke, saudara presnya, Bang Aswi. Berarti sekarang yang 30 juz. Ya. Tapi serahkan dulu. Selamat. Masya Allah. Wa ulaika hum waqudun nar. Ya, bisa. Langsung takbir. Langsung sambil takbir. Ayo siapa yang bisa? Coba aja. Ya. Akbar. Nah, silakan. Bismillah. Masya Allah.
Yang duluan angkat tangan ya, adik-adik ya. Takbir ya. Obar gitu ya. Kalian duluan angkat tangan siapa, baru dipilih nanti ya. Oke. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya. Semoga bermanfaat, handphonenya tidak melalaikan daripada hafalannya. Amin. Berkah ya, insya Allah ya. Salim sama semuanya Om. Salim. Ya. Siapa tadi ini namanya? Asari. Itu ya, satu lagi itu sayang. Ya nak. Ya. Sempat kan ada dikasih pencerahan lah pas mimpi itu lagi sholat. Pas mimpi itu ada Mimpinya sholat? Mimpinya sholat, iya. Oh Masya Allah. Itu Jadi- kapan mimpi sholat itu kapan? Udah lumayan sih, kalau nggak salah tuh awal tahun, dekat akhir tahun lalu, Desember atau Novemberan gitu. Jadi Terus ini dibicarakan sama ke orang tua nggak? Ke keluarga dibicarakan? jujur enggak sebenarnya. Enggak, karena mereka memang minoritas dan mereka fokus ke agamanya mereka gitu. Jadi mereka tuh tetap fokus yang namanya ya kalau misalnya agama dari lahir ya itu yang dijalanin terus gitu. Ini tahu nggak keluarga? Enggak sama sekali. Aduh ini jangan, kasihan nanti ya kalau misalnya kita ini. Iya. Saya nggak apa-apa kalau misalnya masih gitu nggak masalah. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti kalau ketahuan gimana? Ya kalau misalnya memang itu udah jalannya Allah ya gimana ya. Ya pada akhirnya juga nanti Tahu suatu juga saat cepat atau lambat kita tahu gitu loh. Tapi pernah diomongin sih sama Pernah ya? mama aku, pernah aku omongin tapi memang nggak terima aja gitu. Tapi mama saya pada dasarnya dari Katolik pindah ke Buddha. Oh, Katolik ke Buddha dulu. Katolik ke Buddha. Terus? Terus ya saya sih sebenarnya dari dulu pengen masuk Islam tapi nggak pernah berani gitu ngomongin karena dari dulu kan memang image-nya kan rada nggak serak lah kalau Iya. misalnya masalah Islam gitu. Media menyampaikannya. Iya, tapi menurut saya ya awalnya saya juga tetap sama gitu. Sama yang kayak Islam tuh buruk lah pokoknya serem lah pokoknya gitu. Tapi lama-kelamaan kok kalau Ramadan kok denger lagu Ramadan kok enak gitu. Kok suasana Ramadan kok misalnya pergi ke contoh hypermart gitu kan. Kok kayak seru aja ngeliat keluarga datang gitu beli belanjaan buat saling kasih-kasih walaupun ya hitungannya ya Natalan juga sebenarnya sama kan. Tapi entah kenapa lebih serak aja kalau misalnya Ramadan. Pernah ngobrol sama seseorang nggak soal agama? Yang deep gitu ngobrolnya? Pernah sih sama temenku tapi udah nggak kontakan lagi. Oh gitu. Tapi tentang agama Islam? Tentang agama Islam tapi itu posisi dulu memang serak aja sama agamanya tapi belum sampai yang mau bener-bener mau pindah gitu. Tapi sementara ini kan niatku mau pindah tuh memang udah dikasih gambaran itu. Tapi pernah belajar nggak? Untuk belajar sih pernah. Kalau misalnya sekarang sih memang sholat. Pelajari terus tapi? Pelajari terus ya. Dan saya sementara ini juga alhamdulillah lagi jalanin puasa. Oh Masya Allah. Gimana rasa? Ini puasa pertama nggak? Puasa pertama. Gimana rasanya puasa pertama? Untungnya sih nggak berat-berat banget tapi kadang memang inilah. Apa yang dirasa tuh yang berat tuh apa? Yang berat tuh ini sih pas bangun tidurnya itu loh. Oh sahurnya? Iya. Kalau sahurnya sih masih oke, tapi maksudnya setelah sahur itu kan bangun lagi tuh, kan tidur lagi bangun lagi. Pas bangunnya itu kan seret, biasa kan langsung minum air gitu kan. Jadi harus kebiasaan harus tenang dulu. Keluarga nggak bingung dengan di rumah kayak misalnya? Nah ini anehnya tuh pas ibu saya kan di rumah nih sementara. Iya. Jadi apa saya tuh lagi puasa, mama saya balik ke Jakarta. Mama saya aslinya dari Balikpapan kan, tinggal di Balikpapan. Iya. Terus akhirnya balik ke sini mau jagain aku gitu istilahnya. Karena aku tuh posisi di sini tinggal sendiri, ngerantau gitu ya. Terus pas di sini juga ya namanya juga dimasakin sama mama ya kan. Nggak enak gitu kalau misalnya nggak makan. Ngomong gimana? Ngomong bilang ntar aja, nggak lagi nggak enak perut bilangnya gitu. Atau nggak udah di kamar aja diem gitu di kamar. Oh pura-pura ambil makanan? Kadang suruh temen datang ambil makanannya, ambil aja makanan, habisin aja udah nggak apa-apa. Oh tapi temen non muslim? Temen non muslim tapi mereka tahu kalau misalnya aku puasa. Dia bilang nggak apa-apa nih makan aja udah biar mau gue kira kalau misalnya aku makan gitu istilahnya gitu. Jadi temen-temen udah tahu kalau kamu Islam? Circle yang dekat ya? Iya. Apa tanggapan teman-teman? Untuk teman-teman sih awalnya yang teman-teman yang non is ya, yang mereka ada kayak yang bener lu yang seriusan, bukan main-main kan. Ya memang ini perasaanku aja gitu. Memang perasaanku memang niatku kesini gitu. Awalnya mereka memang kayak ya bercanda-bercanda yang namanya juga teman lah ya. Tapi lama-lama temanku satu ini memang support juga walaupun dia non is tapi mereka kayak ingat menghargai. Iya, dia bilang, udah sholat belum?
Oh iya, sholat dulu. Udah biasa gitu. Jadi diingetin juga gitu. Untungnya ya circle gue juga ya lumayan support juga lah. Dan juga ada teman-teman gue juga yang Islam juga, apalagi aku awalnya jujur salah satu keraguanku tuh kalau misalnya masuk Islam itu ya itu kekeluargaannya sih, maksudnya kayak pertemanan itu kayak gimana, orang-orang itu kayak gimana, jadi takut dijauhi. Iya, takut, apalagi posisi ya? kan saya kan rantau terus udah minoritas. Terus iya. kayak kalau misalnya saya masuk kira-kira mau diterima atau enggak gitu. Jadi sekarang masuk komunitas ini masih kaget gitu kalau misalnya masih diterima banget gitu. Jadi apalagi yang kayak awalnya juga aku kira kalau seseorang itu mualaf itu sesuatu yang kayak biasa gitu. Tapi memang kayak oh ya bagus kayak di ini loh di welcome banget. Iya, jadi kayak memang mungkin ini arahannya juga gitu. Sukses ya. Amin. Makasih ya. Alhamdulillah, Masya Allah, sukses ya. Thank you. Kita dapat saudara baru. Kita kehadiran saudara baru kita yaitu Dika, Masya Allah dia syahadat dan Masya Allah bahagia sekali ya bisa bertemu sama beliau. Dan kita tadi sedikit ngobrol, kita tanya-tanya sama beliau gitu ya. Semoga Allah jaga beliau ya, Insya Allah. Dan setelah itu, setelah selesai acara, setelah selesai sholat, kita langsung main bola. Nah, ada yang mau kabur tuh. Mau kemana? Mau kemana? Enggak ada. Main bola. Enggak dibawa. Ke sana. Ambil baju. Benar ya? Ramadan ya, ini ya saksinya ya. Ramadan. Main bola dulu, Aji. Udah banyak juga, Haji. Udah nggak apa-apa, meramaikan aja. Mataharinya udah gitu, Ji. Bulan itu. Udah gitu, Ji. Ayo Haji, bentar doang. Ini nih selalu nih. Ji. Udah ada kiper dari Perindapan. Ayo Haji, bentar doang. Ji, ini mau ganti baju dulu. Ya udah benar ya, ditunggu ya. Oke, kita lihat benar apa enggak. Teman-teman, seperti yang teman-teman sudah lihat tadi, ada saudara kita di Perancis ya. Dia anggota timnas umur 19, namanya Mahamadou Diawara kalau nggak salah namanya seperti itu ya. Nah, jadi memang ada larangan buat orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan untuk timnas Perancis gitu. Nah, akhirnya karena dia beragama Islam dan itu adalah perintah Allah, dia memutuskan untuk tidak ikut masuk ke dalam latihan timnas Perancis umur 19. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita mau tanya tanggapan atau komentar dari teman-teman kita dari Marwah FC. Ada beberapa, ada Papi Putra Siregar, ada Adi Sky, ada Mas Gunawan, ada Habib Usman, dan teman-teman lainnya. Kita tanya bagaimana pendapatnya. Yuk. Iya, juga kaget ya, maksudnya dari federasi Perancisnya harusnya nggak bisa seperti itu. Meskipun umat Islam di Perancis minoritas, ya tapi jangan seperti itulah, kan itu rasis ya, kan mereka suka ngomong rasis, tapi merekanya sendiri yang rasis gitu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Indonesia terlalu dijaga lah dengan keberaneka-ragamannya gitu, dan menghargai agama satu sama lain, ya ibadah agama satu sama lain, apalagi ini bulan suci Ramadan ya, dan respect juga sih buat pemain tersebut, dia memilih untuk keluar dari timnas Prancis karena memang pada sesungguhnya Allah lah yang paling utama, baru kedua mungkin negara, keluarga dan sebagainya. Ya menurut aku sih federasinya yang pernah di Prancis kan FFF 3 kali itu kan. Menurut aku sih kurang baik juga ya, karena kan nggak semua negara itu bukan beragama Islam. Banyak juga walaupun Islam di Prancis minoritas, ya kan menghargai satu sama lain. Mungkin ada dari regulasi dari pemimpinnya atau apa sih, menurut aku sih kurang baik ya. Jadi semoga aja kedepannya federasinya lebih mempertimbangkan. Hubungan yang baik itu hubungan yang bikin setiap orang deket sama Allah, baik kerjaan, rumah tangga, atau pertemanan. Nah ini kalau kerjaannya udah bikin dia jauh sama Allah, itu keren banget sih. Harus ditinggalin segera, karena itu benar-benar ngundang amarahnya Allah. Jadi top banget sama pemain ini. Masya Allah. Mungkin Perancis punya dendam kesemat dari dulu dengan jadi perlakuannya itu jelas banget ya. Bukan hanya melarang dia, bahkan mengeluarkan dia dari timnas itu, tapi kan ada undang-undang yang nggak boleh pakai burkini. Gitu. Jadi memang Perancis
Enggak banget. Kalau saya sih lebih nanya gitu, pengen ajuin pertanyaan. Karena kan kalau kita lihat Prancis itu kan dibangun dengan 3 hal itu, liberté, égalité, fraternité. Liberté macam apa gitu kan? Yang kemudian mereka mengaku kebebasan tapi membatasi orang. Itu nggak bisa. Gitu. Justru itu yang harus kita tanyakan. Itu bukti bahwa ya itu hipokrit. Sikap hipokrit yang harus kemudian kita gugat, kita pertanyakan ulang. Gitu. Ya pasti disayangkan ya dengan kejadian itu. Dan kita sebagai umat muslim pasti kan di bulan ini kan bulan bagus, pasti kan pengennya ya berpuasa gitu. Dan nggak ada larangan apapun, kalau memang dilarang apapun ya kita tetap harus puasa gitu. Meskipun diam-diam juga mungkin bisa kan gitu. Nggak perlu harus bicara, oh saya puasa atau enggak gitu. Pasti ya lebih baik kita kalau di bulan Ramadan ini ya kalau bisa kita puasa. Emang kalau Prancis emang terkenal banyak kasus kayak gini ya, apalagi tim sepak bolanya ya, Nauzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah masih ada orang yang teguh dengan pendiriannya, dengan agamanya, tetap di jalan Allah, tetap mempertahankan puasanya juga. Makanya alhamdulillah kalau hari ada pemain gini malah salut ya. Karena pemain gini tuh artinya imannya sangat kuat. Sebenarnya justru sebaliknya ya, ketika mereka kemudian mempertahankan karena keinginannya berpuasa, kemudian dikeluarkan, itu value-nya pemain ini malah tambah naik menurut saya. Itu maksudnya sisi lain ya, gitu. Karena timnas Perancis sekarang mayoritas muslim loh. Coba tuh, yang kita sebutin ya. Benzema ada, Pogba ada, siapa lagi tuh? Siapa tuh yang bersihin masjid? Mane? Kante. Itu apa lu Kante? Nah, dia juga. Jadi sebenarnya ketika ada kasus ini saya rasa mereka juga dapat pertentangan kok gitu. Pasti viral di sana juga viral gitu. Nggak kemudian kayak dilepasin begitu aja. Nah, ketakutan ini yang mungkin takut kalau Prancis muslimnya tambah lebih growth lagi, makanya ada hal kayak gini gitu. Masya Allah, dari sisi pemain ya, menurut saya dia punya prinsip yang luar biasa, karena ini bicara soalan pilihan kehidupan dia. Prinsip yang dia tidak bisa tawar kalau sudah berhubungan dengan Tuhannya. Maka menurut saya ini perlu dicontoh untuk para atlet yang memang dia katakanlah ya, kalau kita bicara soalan atlet muslim ya inilah apa yang kemudian diperintahkan Allah. Ketika kemudian konsekuensinya ternyata dari klub itu seperti itu, ya itu adalah ya konsekuensi dunia aja sih, tetapi yakinlah bahwa itu adalah pilihan terbaik karena itu sudah berkaitan dengan bagaimana kehidupan dia di masa datang. Berikutnya kalau ketika kemudian kita lihat beberapa klub yang lain, toh juga banyak kok yang juga mentolerir, bahkan ketika tanding tiba-tiba ada waktu berbuka mereka peluit untuk kemudian stay dulu, kemudian memberikan kesempatan kepada para pemain. Artinya masih ada kok yang tidak standar ganda, masih ada kok yang bisa memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk kemudian berkiprah di dunia olahraga. Yang terpenting menurut saya adalah bagaimana kemudian prinsip ya, memegang prinsip keimanan, ketaatan itu di mana saja dan kapan saja, gitu sih. Tanggapannya adalah puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ketika kita menganggap diri kita beriman kepada Allah, laksanakan perintah Allah, yaitu kutiba alaikumusiyam, mengerjakan daripada puasa di bulan Ramadan. Siapa orang yang meninggalkan sengaja berpuasa di bulan Ramadan, maka dosa besar baginya. Oleh karena itu, mereka yang beriman mempertahankan untuk berpuasa di bulan Ramadan daripada karena makhluk atau karena yang lain. Jazakallah. Kajian dulu 5 menit kali ya.